Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil. Disebut demikian karena pada tahun itu Raja Abraha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggangi kendaraan gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah kemudian menghancurkan bala tentara itu dengan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Menurut kalender Masehi, maka tanggal lahir beliau adalah pada tanggal 20 April 571. Muhammad disusukan. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan sang ibu bernama Aminah. Ayahnya meninggal ketika Muhammad berada dalam kandungan berusia 6 bulan. Sesudah beliau lahir, seperti kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu, maka beliau disusukan pada wanita desa. Wanita yang beruntung dapat menjadi ibu susu Muhammad adalah agar dapat berbicara bahasa Arab dengan fasih, karena bahasa pedesaan saat itu masih murni. Beliau pun berada di pedesaan hingga berusia 5 tahun. Sesudah itu beliau dikembalikan kepada orang tuanya di Mekah. Ketika beliau berusia 6 tahun, diajak ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Selama sebulan Aminah dan anaknya berada di Banidah. Sesudah itu mereka hendak pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah, tepatnya di Abwah, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Dengan demikian Muhammad menjadi yatim piatu sejak berusia 6 tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah seorang tokoh pemuka Quraisy yang cukup disenangi masyarakat Mekah. Namun, beliau hanya 2 tahun saja mengasuh Muhammad. Ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kini beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Kasih sayang Abu Talib kepada Muhammad pun tidak kurang, bagaikan ayah kandungnya sendiri. Bahkan dirasa lebih besar anak-anaknya sendiri. Hal ini disebabkan Muhammad memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji. Abu Talib bukanlah termasuk orang kaya, sehingga dalam asuhan Abu Talib, Muhammad mengembalakan kambing untuk menambah penghasilan keluarga. Pada usia 12 tahun, Muhammad diajak pamannya ke Syam untuk berdagang. Sesampainya di Bushrah, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut menasihati Abu Talib agar segera membawa keponakannya kembali ke Mekah, sebab ia khawatir orang-orang Yahudi akan membunuh Muhammad, karena jelas sekali pada diri Muhammad terdapat tanda-tanda kenabian. Sepulangnya dari Syam, Muhammad kembali mengembala kambing. Ketika berusia 15 tahun, ia sempat menyaksikan perang Fijar, yakni peperangan antara suku Quraisy yang mempertahankan kesucian kota Mekah dari ancaman suku Quraisy. Sesudah dewasa ia bekerja sama dengan seorang janda yang bernama Khadijah. Muhammad membawa dagangan Khadijah ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam, ia selalu diiringi oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Pulang dari negeri Syam, ia membawa keuntungannya yang cukup besar karena kejujurannya itu Khadijah tertarik dan ingin mengawini Muhammad. Beberapa hari setelah pulang dari negeri Syam, Abu Talib menerima lamaran dari Khadijah bahwa ia ingin menikah dengan Muhammad. Abu Talib sendiri tidak berkeberatan dan berlangsunglah perkawinan itu. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pada suatu ketika terjadi banjir yang melanda kota Mekah sehingga Ka'bah yang mereka hormati rusak. Para pemuka Quraisy sempat memperbaikinya. Sewaktu hendak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya terjadi perselisihan. Masing-masing merasa berhak untuk meletakkan batu itu. Masing-masing kepala suku berebut. Perselisihan meruncing, hampir saja tak terjadi pertumpahan darah. Pada saat itu Muhammad tampil ke muka umum dan mengajukan usulan yang menarik. Muhammad meminta sehelai kain untuk dihamparkan, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah kain. Kemudian masing-masing kepala suku diminta memegang bagian tepi kain, kemudian diangkat bersama-sama. Ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, Muhammadlah yang melakukannya.
Dengan demikian puaslah semua pihak. Nabi Muhammad pun semakin terkenal sejak peristiwa itu. Sejak kecil, kanak-kanak hingga dewasa, beliau telah dikenalkan sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Karena kejujurannya dalam berkata dan bersikap itulah kemudian Muhammad diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Ia juga tidak pernah menyembah berhala, juga tidak pernah memakan daging yang disembelih untuk korban berhala. Pada usia 40 tahun, Muhammad suka menyendiri bertahan di Gua Hira. Beliau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama. Mula-mula Muhammad merasa ketakutan dan gemetar melihat kedatangan malaikat Jibril. Kemudian Jibril merangkul beliau, semakin ketakutan, tubuhnya menggigil. Setelah dilepas, malaikat Jibril berkata, "Bacalah." "Aku tidak bisa membaca," jawab Muhammad. Jawaban itu diulangi hingga 3 kali. Akhirnya ia berkata kepada Jibril, "Apa yang kubaca?" Kemudian Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sesudah itu ia pulang dengan tubuh gemeteran. Beliau disambut oleh Khadijah yang sangat setia dan memperhatikannya. Beliau diselimuti oleh Khadijah dan dihiburnya dengan kata yang menenteramkan jiwa. Lalu Khadijah pergi ke rumah anak pamannya yang bernama Waraga bin Naufal untuk berkonsultasi. Waraga memberitahu bahwa yang datang kepada Muhammad adalah malaikat Jibril yang pernah datang juga pada Nabi Musa. Jadi Muhammad akan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Sesudah wahyu pertama, selama 2,5 tahun, beliau tidak menerima wahyu lagi. Beliau khawatir akan terputus, maka ia pergi menyepi ke Gua Hira lagi. Ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, tampaklah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kedua yang artinya, "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Besarkanlah nama Tuhanmu. Bersihkanlah pakaianmu, jauhi perbuatan maksiat. Jangan kamu memberi karena hendak memperoleh yang baik, dan hendak kamu bersabar dan memenuhi perintah Tuhanmu." QSAL Muhatsir 1-7. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa Muhammad diperintahkan menyampaikan risalahnya untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menerima wahyu untuk berdakwah, maka yang pertama kali lakukan adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, teman, orang-orang dekatnya. Yang pertama kali beliau ajak adalah istri beliau sendiri, Khadijah. Kedua adalah Ali bin Abi Thalib, lalu Sa'id bin Haritsah. Sesudah itu beliau mengajak teman akrabnya yang berasal dari golongan orang-orang tua, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar masuk Islam, maka banyaklah orang-orang mengikutinya, antara lain Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tahha bin Ubadillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abi Akram, Fatimah bin Qatab. Mereka inilah yang dikenal sebagai golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau Ashabuna Awwalun. Mereka bisa mendapatkan pelajaran tentang Islam di rumah Akram bin Abi Akram.